Selamat pagi kepada Dewan Juri dan juga kepada panitia pelaksana. Perkenalkan, nama saya Lester Snauti Tambunan dari Prodi Pendidikan Matematika Stampuk 2018. Baik, hari ini kita akan belajar dengan materi kesebangunan. Dengan submateri atau topik yaitu menemukan konsep dari dua bangun datar yang sebangun. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita ingat dulu apa sih bangun-bangun datar itu. Pastinya sebelum kita belajar kesebangunan ini, kita sudah belajar yang namanya bangun datar. Bangun datar itu sendiri ada 8. Yang pertama yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan lingkaran. Nah, tujuan dari kita mempelajari menemukan konsep dari dua bangun datar yang sebangun ini adalah yang pertama yaitu nanti kita dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang sebangun. Nah, kemudian kita juga dapat menyebutkan syarat-syarat dari dua bangun datar yang sebangun. Serta yang pastinya kita dapat menemukan konsep dari dua bangun datar yang sebangun. Baik. Di sini kita mempunyai dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar yang pertama ini, persegi panjang yang pertama ini kita namai dengan persegi panjang A, B, C, D dengan panjang AB yaitu 12 cm dan panjang lebarnya yaitu 6 cm. Nah, persegi panjang yang kedua kita namai dengan persegi panjang E, F, G, H. Nah, panjangnya yaitu 24 cm. Nah, lebarnya itu yaitu 12 cm. Nah, kedua bangun datar persegi panjang ini dikatakan sebangun. Kenapa? Yang pertama mari kita lihat. Nah, jika kita tempelkan bangun datar yang pertama ini, persegi panjang yang pertama ke persegi panjang kedua, kita lihat sisi-sisinya yang bersesuaian. Nah, yang pertama itu kita lihat sisi dari AB. AB bersesuaian dengan apa? Yaitu EF. Nah, sisi yang kedua yaitu sisi BC bersesuaian dengan FG. Nah, yang ketiga yaitu sisi CD. Kita lihat dia bersesuaian dengan sisi GH. Nah, yang terakhir ada dengan sisi DA. Dia bersesuaian dengan sisi HE. Nah, sudah dapatlah dia sisi-sisinya yang bersesuaian. Sekarang mari kita lihat sudutnya. Sudutnya yang sama besar. Nah, kita lihat sudut A dia akan sama besarnya dengan sudut E. Sudut B dia sama besarnya dengan sudut F. Sudut C dia sama besarnya dengan sudut G. Dan sudut D dia sama besarnya dengan sudut H. Nah, sudah dapatlah dia sisinya yang bersesuaian dan sudutnya yang sama besar. Sekarang kita lihat dari perbandingan sisi.
perbandingan sisi, kita lihat ada sisi AB berbanding. Ini dalam kesebangunan kita sebutkan dengan banding. Berbanding dengan EF. Berapa nilainya? Nilai dari AB tadi 12 cm dan nilai dari EF itu adalah 24 cm. Jika disederhanakan yaitu 1:2. Nah, sisi yang kedua yaitu sisi BC berbanding dengan sisi FG. Nah, dia berbanding dengan sisi FG, kita lihat sisi BC yaitu 6 cm dan sisi FG 12 cm. Kita sederhanakan yaitu 1:2. Yang ketiga ada sisi CD berbanding dengan sisi GH. Nah, nilainya yaitu sisi CD 12 cm dan sisi GH yaitu 24 cm. Kita sederhanakan yaitu 1:2. Nah, yang keempat yaitu ada dia sisi DA berbanding dengan sisi HE. Nilainya yaitu 6 cm berbanding dengan 12 cm. Disederhanakan 1:2. Nah, dapat kita lihat, kita identifikasi dari kedua bangun datar ini, bangun datar persegi panjang ini, bahwa dia memiliki sisi-sisi yang bersesuaian dan juga memiliki sudut-sudut yang sama dan juga memiliki perbandingan sisi yang sama. Jika kita bisa melihatnya, perbandingan dari sisi-sisinya yaitu sama dengan nilai 1:2. Nah, berarti dapat kita simpulkan dalam kesebangunan ini, jika ada dua bangun datar yang sebangun, pastinya dia memiliki sisi yang bersesuaian dengan sudut yang sama besarnya. Dari sisi yang bersesuaian ini kita dapat sudutnya. Nah, kemudian jika diberikan dari nilai dari sisi-sisinya, kita harus dapat mendapatkan perbandingan dari sisi-sisinya harus sama, yaitu seperti kita lihat dari contoh, yaitu 1:2. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diberikan persegi panjang dengan 3 cm, 9 cm, dan 24 cm. Nah, di sini ada diberikan dua buah persegi panjang. Nah, pastinya sisi-sisinya itu sudah bersesuaian sama dengan ini. Dan juga sudut-sudutnya jika kita lihat, kita buat dulu ini nama-namanya A, B, C, D, E, F. Nah, jika kita cari nanti dari sudut-sudutnya dia sama besar. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingannya. Kita lihat perbandingan dari AE dengan EB. Nilainya yaitu 3 cm dengan berbanding 24 cm. Nah, kita sederhanakan di 1 banding 8. Nah, yang kedua yaitu EF berbanding dengan BC. Nilai EF yaitu 9 cm. Nah, nilai BC itu juga sama dengan ini, yaitu banding 9 cm. Kita sederhanakan 1:1 atau 1:1 atau 1. Nah, kemudian dengan FD banding CF. FD dia 3 cm, CF dia 24 cm. Kita sederhanakan yaitu 1:8. Nah, yang terakhir DA dengan FE yaitu 9 cm berbanding dengan 9 cm, hasilnya yaitu 1:1. Nah, dapat kita lihat
bahwa perbandingan dari kedua buah persegi panjang ini tidak sama. Artinya berarti kedua persegi panjang ini bukanlah merupakan sebangun, bukan merupakan dua bangun datar yang sebangun. Karena apa? Karena perbandingan dari keduanya itu tidak sama. Nah, dapat kita lihat berarti dari ciri-ciri atau syarat-syarat dari dua bangun sebangun tadi, yaitu sisinya bersesuaian, sudutnya sama, perbandingan sisinya juga sama. Nah, yang di sini dalam contoh ini perbandingannya tidak sama, sudutnya sama, dan sisi-sisinya bersesuaian. Karena ada satu yang tidak memenuhi syarat, maka bangun ini atau contoh ini bukan merupakan kesebangunan. Baik, sekian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mengerti mengenai apa-apa saja itu syarat dari kesebangunan, dan juga mengerti bagaimana cara menemukan konsep kesebangunan itu. Dan juga kita dapat mengidentifikasi seperti contoh mengenai dua bangun datar yang sebangun ini. Sekian dari saya, terima kasih.